kasih-Mu sungguh nyata bagi umat-Mu di Fondi Melarian. Ada suka dan duka dalam pembangunan ini. Tuhan selalu menolong kami, menuntun sampai hari ini. Oh, hari ini Tuhan kami bersyukur dan bergembira. Gereja-Mu telah berdiri di atas tanah ini. Show Alfa Versar jadi saksi-Mu di tanah Tehi. Mari bersukacita satu dalam kasih Kristus, bergandengan tangan membangun gereja Tuhan di atas tanah ini dan sampai ke seluruh dunia. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Bapa, Kau bangun jemaat-Mu ini. Tiada kita sadari semua dalam rencana-Mu. Tuhan tiada pernah lupakan jerih lelah anak-anaknya. Semua itu pasti akan diperhitungkan Bapa. Seringkali ada terjadi pertengkaran, perselisihan Yang membuat kami ragu untuk melangkah, untuk gapai tujuan ini. Namun kasih-Mu Tuhan sanggup satukan hati kami. Dan wujudkan panggilan gereja. Pujian syukur ini kami panjatkan untuk-Mu di atas tanah ini. Sebab telah Kau bentuk, sebab telah Kau bangun jemaat-Mu dengan kasih. Satukanlah kami setia sekata dalam melakukan perintah-Mu Tuhan, untuk jadikan semua bangsa dunia murid Salama sitang memalik kaiman sudut pakaporoan kasitan de paraya. Sia salama makariman nudumay kuang untuk membongta. Hey, dawal dak memalun tulak parang pokomay daw petin pora-pora. Andala di pakendek kurean semana wali pagangang koreang paraya di maya-maya. Mendamangkan langit
tunandang moti tanan sa bilang tetondok ilang tekale panguleo. Iya lagi palesa samayan na lagi patiarang langar langit. Buangin lagi sabu sana madatumi lagi tinti bulawan pagantianan makaraengmi apa mindara kulikan indara rangang maparikan nun tang malute-lute na aku na gandang tang manarang na aku na bombongan to nagapu na aku nikam padang-padang sapa tori wimelan na mawasani tuang ang kulalangan nusa-nusa nga madatumi ang kilang tinti bulawan pagantianan makaraengmi belanda di rong kamu karami di bulintang kamu susarayami disinggi gapilangi kamu esungan malabimi dah kamu baba manigmi dah kamu parantakan dauremi dah sanda madaona ken mula to mama inang laki tundan to mama ko ken mula to metindo inang laki ruyang to metindo ko mo belanda kamu buang laki pabiri di sandaran dan na kadipudian kadipangkeran lantai kulu laki kewarasan laki aram pulauan ni ko laki tete manikji ko lantai tarampak pangurande-randean. Kamu mau puang tumangka kombong lino si solamintu daodaena manggaraga kota salah-salah mak panaka kota sayuanna undan dan kebinto entasak tuneteran di koratuk langit puang matua tungka sangamu tumangka melauri langit tibusan tamatelino momen deme di kepada ambu momen patiti kalambana anak ang pusat ratalingan natang kalilinan to kendek mentau batang puang Yesu dato pasalirampak mak saburan madatuna iya mataru pulawan parentak matontongan na datu daw tumangkang pusambu kamaparisan nadikatu sunga na daw buntu Golgota belang na lempan tae paduan na to mamasena puangnya tontong bangko kiting ngaratuka nenek bangko ki mantalulangan kipentongan ni sekarang nalu ni kipentilundun ni sangka pasalinam mana po ya lagi po kinalo kang pura-pura ni sulatang pare-pare hati mengka terong barang ko dibilang di bangunan kemah kami nokan tonggonan na sangka tarangulo isunan na kusang berluar tidak. Tumbari tanda butun na japari kadinaran atas sakina puang. Anak mendarara banua kamelompan na tunandang banua kabusungan lante bondong bilang tegale pangleo. Lako bangun gamairi terangi masih ngamutanding kali ngaile. Muaya tanalla tangena takulla pura tapelendu na suami tuang pagmombong tak pira-pira tomangkana dulu teken tapuranar kutaba lasi sanda situ kamang papesanan kareba kaparanuan kesalamaran ilang Tuhan Yesus apa na buaya tewalin na kumua tanpa kulla tandikan tanpa tanpa belatan na kami morolamisong pemisahan itu karena keperangan kesalamaran dalam Tuhan Yesus. Apa nak buat maka dalam paribatenna? Dan ranggan toinawang muda nalipang to parayang. Kadang Tuhan umat tentang manapo yang lampau kinalo tang pura-pura lampau sulo tang pade-pade. Kalang nilombok tane tema lako-lakoan. Untang petondok kama dari itu petondok narang boy. Kalau narang pulang petondok ilang tegale pangrean. Tumangi lambaten na to naway matanda. Paling untuk ilang petondok ilang tegale pangrean. Nabuakin na duka iya duka da sanggam mendiatan na hindi to kendek mentau baca.
Tulungi orang kemalinan namin riwayo ayo kemudian. Ako randong minapapisanan to kareba kaparanuan kasalamaran nilang Puang Yesus. Pira-pira kita orang pula ko Puang Yesus na misa nilang kesangbangan na tulungai sangkaratan na. Sulusito ng masulo-sulo tontong patutunang diyan. Kung nalobot ulang ang muka patunganan, kung nalami para kaya tulong kong bungay para misainawa, na pamendar rarapan o kamanumban, na patunan ng ituban o kawusun. Aparobang pano kamanumban, tang tibangon tong ganang na to sangkatarang lolo. Mga kadalondong ni para tilmay malumay-lumay na gandang kakirumin ang gawang tukumuha. Robang pano kamanumban, tang tibangon tong ganang na to sangkatarang lolo. Nagwatagaraga tulit akong mong isay nawa, pindan raraban ng kaminumban. Nawagada tulit akong mong isay nawa, belan na, at tulit-tuloy itulungan, pating na tumasidong palinawan na. Lumay, kumbongan sa lo na puwang naulang rin kadarapat na kumbong isay nawa, lalo pong ang bingka, topan ganatin ko siguro. Kay, mambela na inang dusan, toyang kan inang ikanday. Kumuagalan na naulang rarak kadarapat, nagombong isay nawa, napamindar raraban o kaminumban, na patunan ng ganong kabusugan. Apat ang wayo pe marra na tangula baluya pe purin na, kada puang niya pe puri marra na. Ta tiro-tiro mo lakot tung katapatapay ng mata, sumende-mende arata, tiro papasakin na puang rapak-rapak na dumang bata. Wang minalali kurian sumangari kinalali kulay ang paraya, kasang rapan ang kiminobong pekalangkay tuwang tukumombong ka. Anay hindi kali kurian kali pangkiran, kaya hindi mabaw pandin, langan mabaw para jombong. Apalangan pamatong lumalas oras ko kita minto ang gamay ritulit mong mutamati ng ganang sangka, pigukot mutamati pamaruasan, lompok hindi kurian sumangang gumawa. Sadiya baru menompong pekalangkay puang tukumombong terus malalasang ramanan lang dia tulit marasa. Silere ko kayo. Pisang pa. Tolpi. Para ito. Ya kini ditang susi-susi na to para pelangkaran pada nadyo. Tanpa diuliw na lang itang sumandiuliw katontong si Basyang penawag pada lang menompong pekalangkay puang tukumombong. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait beserta jajarannya, yang kami hormati Bupati Luwu Timur beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Badan Pengurus Majelis Gereja Kibait Klasis Mangkutan, yang kami hormati Ketua FKSG Kabupaten Luwu Timur beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Pendeta, hamba-hamba Tuhan, baik dalam kalangan Gereja Kibait maupun dari denominasi lain. Yang kami hormati Kapolres Luwu Timur beserta jajarannya, yang kami hormati dan Ramil Kecamatan Mangkutana, hadirin para undangan serta seluruh jemaat Tuhan yang berbahagia. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, yang telah menganugerahkan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita berada di pelataran Gereja Kibait Jemaat Malaiku dalam acara penahbisan gedung Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia Jemaat Malaiku, Sabtu 6 Juli 2024. Berikut rangkaian acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan lagu Mars Gereja Kibait. Yang ketiga, doa pembukaan. Yang keempat, pembacaan sejarah singkat Gereja Kibait Jemaat Malaiku. Yang kelima, laporan panitia pembangunan. Yang keenam,
prosesi penangkisan gedung gereja. Yang ketujuh, sambutan-sambutan dan ucapan terima kasih. Yang kedelapan, penyerahan cenderamata kepada gembala-gembala yang melayani di Gereja Kibait Jemaat Maleku. Yang kesembilan, tarian. Yang kesepuluh, ibadah. Yang kesebelas, ramatama. Dan yang terakhir, penutup. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Bangsa dan tanah air, marilah kita berseru Indonesia.
Dipersilakan para selanjutnya, yaitu doa pembukaan kepada Bapak Pendeta Nelman Mangalik MTH. Dipersilakan untuk memimpin doa. Bapak Ibu, para undangan yang saya kasih dalam Tuhan, mari dalam awali seluruh rangkaian kegiatan kita dalam rangka penabisan hidup gereja pada hari ini, kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Khalik alam semesta, Allah yang menganugerahkan hidup bagi kami, maka pada hari ini dilaksanakan acara penabisan dan setiap gedung gereja yang ada ini. Untuk itulah kami ada dipersatukan, dipertemukan satu dengan yang lain oleh Tuhan di tempat ini. Kami sementara berada di pelataran sukacita pada hari ini dan akan melangsungkan serangkaian acara penabisan. Sebab itu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan dalam rangkaian acara penabisan gedung gereja baik jemaat dan lain. Biarlah semuanya berlangsung di dalam kendali dan pemerintah. Pipi kerja dulu. Satu kali lagi Jaya. Yo, apalagi tadi kita terlambat. Bagi pelajaran sekolah. Senyum dong, Pak Bos. Rehan awet. Rehan. Wawancara dengan salah satu penggagas berdirinya Jemaat Maleku. Diketahui bahwa tahun dimulainya pelayanan sekitar tahun 1979 akhir atas inisiatif anggota mula-mula yang terdiri atas dari Maleku, keluarga Agustinus Bore, keluarga Daniel Sambo dan Bapak Peter. Yang kedua dari Rante Mario, keluarga Matius atau Ambil Simon, keluarga Daud Jama atau Ambil Sintu. Yang ketiga dari Kornecia, keluarga Daniel Lua atau Ambil Bora, John Kaswanta, Papa Madina, dan Guru Injil Nesa Toko selaku gembala. Yang keempat dari Tohu-Tohu, Bapak Thomas Tato, Bapak Lewiledo, dan keluarga Neminggu. Ketika jemaat baru dirintis, belum ada tanah dan gedung gereja. Kebaktian dilaksanakan di rumah Agustinus Bore yang sekarang berada di depan Puskesmas Mangkutana. Kemudian pada tahun 1980, tepatnya 1 Januari 1980, Bapak Guru Injil Mesak Toko didefinitifkan menjadi gembala pertama Jemaat Maleku berdasarkan SK BPMS. Berdasarkan SK penempatan pekerja sekaligus meresmikan persekutuan ibadah menjadi gereja baik Jemaat Maleku. Kemudian sekitar tahun 1981 dilakukan pencarian dana secara berkelompok di tempat pembangunan saluran irigasi Desa Mulyasri atas bantuan Bapak Yohanes Soreng dari Jemaat Gereja Kibai Jemaat Wosoponda untuk membeli tanah di lokasi gereja saat ini. Harga pada saat itu sekitar 30.000 dengan luas tanah 20 kali 60 meter persegi. Ada 2 orang donatur utama pada saat gereja pertama didirikan di Jalan Gembira, yaitu Bapak Yohanes Soreng dan Bapak Setiamping. Kemudian pada tanggal 8 Desember 1983, tempat kebaktian berpindah ke Jalan Gembira atau tempat yang sekarang kita tempati bersama-sama. Kemudian pada tanggal 16 Desember 1983 dilaksanakan kebaktian Natal pertama di tempat gereja saat ini. Selanjutnya realisasi gembala. Yang pertama,
Guru Injil Mesak Tokor tahun 1980 sampai 1982. Yang kedua, Guru Injil Suharji tahun 1982 sampai 1989. Yang ketiga, Pendeta Ruben Siang tahun 1989 sampai tahun 1994. Yang keempat, Guru Injil Yospina Rombelayo tahun 1992 sampai 1994 selaku Gembala 2. Yang kelima, Guru Injil Luther Bawan tahun 1994 sampai 1995. Yang keenam, Pendeta Mesak Rombe tahun 1995 sampai tahun 2000. Yang ketujuh, Guru Injil Ludia Gojan tahun 1995 sampai 1996 selaku Gembala 2. Yang kedelapan, Guru Injil Fermi Veronica tahun 1956 selaku Gembala 2. Kesembilan, Pendeta Agustinus Pairongan STH tahun 2000 sampai 2005. 10. Pendeta Yulista Areng tahun 2000 sampai 2005 selaku Gembala 2. Yang ke-11, Pendeta Matius Putu Bulawan MDiv tahun 2005 sampai 2008. Ke-12, Pendeta Joni Tendigau MPDK 1 Juli 2008 sampai 30 Juni 2016. Ke-13, Guru Injil Ritmai 9 November 2015 sampai dengan 28 September 2017. Ke-14, Pendeta Musa STH 1 Juli 2016 sampai 30 Juni 2021. Ke-15, Pendeta Yohana Datu STH 1 Oktober 2017 sampai 3 Oktober 2019. Ke-16, Guru Injil Sri Wulan Apriani STH 3 Oktober 2019 sampai 15 Maret 2021. Selanjutnya, Pendeta Delman Mangali MTH tahun 2021 sampai sekarang. Ke-18, Pendeta Sri Serti Yati STH tahun 2021 sampai sekarang. Demikian sejarah singkat Gereja Kibai Jemaat Malaiku. Besar harapan kami ini menjadi catatan penting yang dapat diingat bersama-sama. Terima kasih. Laporan panitia pembangunan yang akan disampaikan oleh Ibu Penatua Eurike Salome SPD. Kepada Ibu disilakan. Laporan panitia pembangunan gedung Gereja Kibai Jemaat Malaiku. Shalom. Segala pujian dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, atas berkat dan pertolongannya, sehingga kita boleh terhimpun di tempat ini dalam suasana sukacita dan limpah syukur karena selesainya kegiatan pembangunan fisik gedung gereja ini. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan dan dana yang dikelola selama kegiatan pembangunan ini berlangsung dari awal sampai selesainya. Untuk itu, izinkan saya atas nama Panitia Pembangunan Gedung Gereja Kibai Jemaat Malaiku menyampaikan laporan sebagai berikut. Pembangunan gedung gereja ini dari awal sampai selesai dilaksanakan dalam beberapa tahap, dimulai dari peletakan batu pertama pada 1 April 2014 oleh Bapak Pendeta Joni Tendigau MPDK selaku Gembala Jemaat Gereja Kibai Jemaat Malaiku dan Bapak Satri selaku Camat Mangkutana, dan selesai pada tahun 2024. Adapun banyaknya biaya atau dana yang digunakan selama pengerjaan bangunan ini adalah sebanyak 1.871.375 rupiah dan tehel sebanyak 285 dos.
Dana ini diperoleh dari berbagai sumber sebagai berikut. Pertama, swadaya atau persembahan dari jemaat Tuhan sebesar 919.375 rupiah. Kedua, donatur sebesar 191.193.000 rupiah. Ketiga, pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebesar 18.500.000 rupiah. Keempat, Sinode Gereja Kibai sebesar 5 juta rupiah. Dan terakhir ada tehel sebanyak 285 dos. Ini murni dari donatur. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku panitia mewakili keluarga besar jemaat Kibait Maleku mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kami melalui berbagai hal, baik melalui doa, dana maupun moral ataupun semangat demi terlaksananya dan terselesaikannya pembangunan gedung gereja ini. Kami pun menyadari bahwa sepanjang proses pembangunan gedung gereja ini dilaksanakan, ada banyak hal yang menjadi kekurangan kami. Untuk itu, kami selaku panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kekurangan yang ada. Demikian laporan singkat dari kami, panitia pembangunan, terkait dengan pembangunan gedung gereja Kibait Jemaat Maleku. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi. Baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bersama-sama kita akan menyaksikan prosesi penangkisan gedung gereja Kibait Jemaat Maleku. Dengan hormat, kami mempersilahkan untuk mengambil tempat di depan gereja kepada Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, kepada Bupati Luwu Timur, kepada Kepala Kecamatan Mangkutana, kepada Kepala Desa Maleku, kepada Kapolres Luwu Timur, kepada Danramil Mangkutana, kepada Kapolsek Mangkutana, kepada Ketua FKSG Kabupaten Luwu Timur, Ketua FKSG Kecamatan Mangkutana, kepada hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani sebagai gembala sidang di Gereja Kibait Jemaat Maleku, dan kepada gembala-gembala sidang yang sedang melayani di Gereja Kibait Klasis Mangkutana. Penandatanganan prasasti oleh Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait dan Bupati Luwu Timur. Dipersilahkan yang pertama kepada Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, Bapak Pendeta Yulianus Tangdirung MD. Selanjutnya kepada Bupati Luwu Timur, Bapak Dr. Andes Haji Budiman MPD. Pembukaan seluruh papan nama gereja dan penekanan tombol serinet akan dilakukan secara bersama-sama oleh Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait dan Bupati Luwu Timur. 3. Mari bertepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan.
Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu, Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 6 bulan Juli tahun 2024, saya Pendeta Yulianus Tandirero selaku Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Cibaik, atas nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya tabiskan gedung Gereja Cibaik, jemaat balik. Dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk masuk ke dalam ruang.
Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah bahwasanya di tempat ini melalui jemaat Tuhan di Gereja Kebayu Jemaat Malaysia, Tuhan menyatakan karya kuasa dan pertolongan-Nya, sehingga pada hari ini di tempat ini ya Tuhan diadakan penampisan gedung Gereja Kebayu Jemaat Malaysia, tanda selesainya pembangunan gedung gereja ini dan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas jawaban doa jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan bagi jemaat Tuhan, sehingga mereka dapat membangun gedung gereja ini dari sejak diletakkannya batu pertama. Tuhan telah menolong memberkati sampai hari ini dapat ditahbiskan. Dan terima kasih untuk panitia pembangunan yang telah bekerja. Terima kasih untuk para presbiter, majelis jemaat. Terima kasih untuk seluruh anggota jemaat, para donatur dan berbagai pihak yang telah terlibat, sehingga gedung gereja ini dapat diselesaikan dengan baik ya Tuhan. Kini kami semua mengucap syukur kepada Tuhan, dan kami berdoa kiranya bangunan ini yang telah ditahbiskan ini ya Tuhan menjadi tempat di mana umat Tuhan dapat bersekutu, dapat beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Injil kerajaan Allah diberitakan di tempat ini. Jemaat Tuhan datang membawa persembahan, maka tempat ini menjadi tempat di mana umat Tuhan dibina dalam pertumbuhan mereka, sekaligus kiranya tempat ini menjadi tempat membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan mengalami hadirat kuasa dan kebaikan Tuhan. Bila mana mereka datang dan mendengarkan firman Tuhan, mereka akan bertumbuh dalam iman percayanya dan semakin setia kepada Tuhan. Bila mana mereka datang membawa doa harapan impian mereka kepada Tuhan, Engkau akan mendengarkan mereka. Dan bila mana mereka datang membawa persembahan itu akan menyenangkan hati Tuhan, dan melaluinya berkat Tuhan akan tercurah bagi mereka. Bila mana mereka membicarakan pelayanan, Engkau hadir di tempat ini untuk memberi hikmat akan bumi. Bahkan setiap pelayanan yang dikerjakan ya Tuhan boleh dikerjakan dalam kuasa dan pertolongan Tuhan, menjadi kemuliaan dalam orang bagi Tuhan. Berkatilah setiap yang telah terlibat dalam kegiatan pembangunan di tempat ini. Berkati hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang telah melayani di tempat ini. Bahkan kami semua yang berada pada saat ini, terkhusus Bapak Bupati Timur, Bapak-bapak camat yang hadir,
kesejahteraan, pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di seluruh tanah air kami, khususnya di Kabupaten Luwu Timur pada bulan November yang akan datang, akan diadakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Kami mohon Tuhan cukupkan, Tuhan menolong, sehingga semua proses boleh berjalan dengan baik, dan Tuhan akan menolong putra terbaik Luwu Timur untuk menjadi pemimpin di tempat ini. Bapak Bupati Luwu Timur diberi kekuatan kesehatan dan dapat melanjutkan tugas tanggung jawab di tempat ini. Terima kasih banyak ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Penyerahan kunci gedung gereja dari Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibain kepada Kepala Jemaat Gereja Kibain Maleki. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Yulian Standirero MU kepada Bapak Pendeta Nelman Mangaling MD. Kepada Ketua Badan Pengurus Majelis Gereja Kibain Jemaat Maleki, saya menyerahkan kunci ini. Pergunakanlah gedung gereja ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana mestinya, bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi kesejahteraan warga jemaat, dan bagi kesejahteraan masyarakat. Rawat dan pelihara gedung ini sehingga menjadi tempat yang nyaman, tempat yang baik untuk memuliakan Tuhan dan untuk membina warga jemaat. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati dalam Tuhan, Bapak Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibain, pada momen yang sangat berbahagia ini, selaku Gembala Sidang Gereja Kibain Jemaat Maleki, saya menerima kunci ini dan sesuai dengan harapan Bapak Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode dan terlebih harapan Tuhan untuk operasional rumah Tuhan ini, maka kami akan berusaha semampu kami. Sekaligus kami mohon dukungan doa, semoga apa yang menjadi tujuan Tuhan menghadirkan pekerjaan Tuhan melalui gereja ini dapat terus ditegakkan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan sertifikat tanah gereja dari Gembala Jemaat Gereja Kibain Maleki kepada Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibain. Dalam hal ini akan diserahkan oleh Bapak Pendeta Nelman Mangaling MTH kepada Bapak Pendeta Yulian Standirero MD. Ya, tadi Bapak Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode menyerahkan kunci gedung gereja ini untuk operasional gedung ini. Dan sekarang saya selaku gembala atas nama keluarga besar Gereja Kibain Jemaat Maleki ingin juga menyerahkan kepada Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode sebagai penanggung jawab secara organisasi Gereja Kibain yang sah berbadan hukum, yang punya legalitas untuk kepemilikan semua aset Gereja Kibain, termasuk gedung dan semua aset yang ada di sini. Maka melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, maka kami akan menyerahkan kepada Bapak Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode sertifikat hak milik. Sudi kiranya diterima dan ya sebagaimana ketentuan di dalam
aturan kita bahwa ini diinventarisir di kantor kita di Sinode Gereja Kibai. Silakan. Terpujilah Tuhan yang telah memberkati jemaat Maleku dalam mengurus sertifikat hak milik Gereja Kibai. Kami memberi apresiasi kepada jemaat Maleku yang telah berupaya sedemikian rupa. Kiranya dengan sertifikat ini, maka pelayanan kita ke depan akan terus berjalan dengan baik. Ini bukti, salah satu bukti bahwa kita sebagai warga negara taat pada apa yang diatur oleh pemerintah kita. Terpujilah Tuhan. Dipersilakan Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode dan Gembala Jemaat Maleku. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi foto bersama. Yang pertama, Jemaat Maleku. Mohon segera. Selanjutnya, mohon izin kepada Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibai bersama dengan Bupati Umum untuk mengambil tempat di depan. Hormati Ketua Badan Pengurus Majelis Sinode Gereja Kibai, dengan hormat saya sebut nama beliau Yanus Tantirero Ngandil. Ini sering kali ketiga mungkin kita bertemu di seorang atau dua kali. Saya hormati Ketua Badan Pengurus Majelis Gereja Kibai Klasis Mangkutana. Saya hormati Ketua Forum Kerjasama Gereja-Gereja Kabupaten Luhur Timur, Bapak Ibu Pendeta Camat Mangkutana, hadir juga Camat Tomoni Timur, para tokoh agama, tokoh masyarakat, jemaat Gereja Kibai, jemaat Maleku yang saya hormati, kepala desa, beberapa kepala desa yang sempat hadir yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk merayakan momen penting dalam kehidupan rohani kita, yaitu pentahbisan gedung Gereja Kibai Jemaat Maleku. Hari ini merupakan hari yang bersejarah bagi jemaat Gereja Kibai karena gedung gereja ini akan menjadi pusat kegiatan ibadah dan kegiatan sosial yang mendukung kehidupan masyarakat sekitar. Sebelum saya lanjut, sebut sumbangan Pemda. Nah, tahun berapa itu ya? 18 juta. Ya? Nggak tahu ini tersentak saya. Pemda sementara kan sekarang desa boleh membantu maksimal 100 juta. Kalau ada proposal masuk, rasa-rasanya tidak seperti itu. Mungkin masa lalu kan ya. Ya bukan mau cuma tersentak saja kita ya. Ya, mohon maaf. Tapi kalau zamannya saya dan itu terjadi, saya mohon maaf. Pembangunan gedung gereja ini adalah hasil dari kerja keras, doa dan dukungan seluruh jemaat serta para donatur yang berkontribusi. Saya mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak telah berperan dalam proses pembangunan ini. Kepada saya menunjukkan kekuatan dari persatuan dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat kita.
Semoga gedung gereja ini dapat menjadi tempat yang nyaman dan penuh berkah bagi seluruh jemaat. Ini juga bagian daripada mendukung daripada visi pemerintah Luhut Timur berkelanjutan, lebih maju berlandas nilai agama dan budaya. Jadi kalau ada rumah-rumah ibadah yang bagus, itu wajah dan cerminan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Luhut Timur yang diberi julukan Bumi Batara Luhut, Wanua Mapatuo dan Naiwai Agen. Ini juga pertanda bahwa ada kehidupan yang baik dan bisa membangun rumah ibadah dengan partisipasi masyarakat yang paling besar. Pemerintah dan mungkin sinode hanya memberikan stimulan, tetapi masyarakatlah ya tentu dengan pendapatan yang ada. Jadi kalau ada tingkat perekonomian yang baik ditunjang dengan spiritual yang baik, jadi rumah ibadah yang baik. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, gereja memiliki peran yang sangat penting dalam membangun moral dan spiritual masyarakat. Melalui gereja nilai-nilai kebaikan, cinta kasih dan kedamaian diajarkan dan ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap dengan pentahbisan gedung gereja ini, Jemaat Gereja Baik Jemaat Maleku semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas iman dan mempererat hubungan sosial di antara sesama. Gereja ini bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Saya yakin dan percaya keberadaan kita semua telah memberikan andil bahwa Luhut Timur orang puas dengan 94% terhadap keamanan dan ketertiban yang ada di Kabupaten Luhut Timur. Sebagai pemerintah daerah yang sangat mendukung kegiatan keagamaan yang dapat memperkuat kehidupan sosial dan budaya masyarakat, kami menyadari bahwa keharmonisan antar umat beragama adalah fondasi yang kokoh untuk membangun daerah yang damai dan sejahtera. Oleh karena itu, kami selalu berupaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi semua agama yang berkembang dan menjalankan ibadahnya dengan tenang dan nyaman. Saya juga ingin mengingatkan bahwa pembangunan visi gereja hendaknya diiringi dengan pembangunan iman yang kokoh. Mari kita manfaatkan untuk berbagai kegiatan positif yang dapat memperkuat iman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadikan gereja sebagai tempat untuk berbagi kasih, mempererat tali persaudaraan, dan bersama-sama menghadapi tantangan kehidupan dengan penuh semangat dan optimisme. Pada seluruh jemaat Gereja Kibaik, Jemaat Maleku, saya berpesan agar tetap menjaga dan merawat gedung gereja dengan baik, semoga dapat digunakan oleh generasi sekarang dan yang mendatang. Dengan demikian, warisan kebaikan dan iman yang kita tanamkan hari ini akan terus hidup dan berkembang di masa depan. Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan gotong royong kita dapat mewujudkan visi bersama untuk mewujudkan Luhut Timur berkelanjutan dan lebih maju berlandas nilai agama dan budaya. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas pentahbisan gedung Gereja Kibaik Jemaat Maleku. Semoga Tuhan selalu memberkati setiap langkah dan usaha kita dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Kembali makan selasi. Kalau demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Kebanggaan Masyarakat Luhut Timur yang telah menyampaikan sambutan pada saat ini. Seluruh jajaran Bapak Kepala Desa yang saya hormati, Ketua Badan Pengurus Majelis Klasis Gereja Kibaik Klasis Mangkutanah, yang saya hormati Ketua Badan Kerjasama Gereja, yang saya hormati Ketua BPMJ Gereja Kibaik Jemaat Maleku, Ketua Panitia yang telah mempersiapkan acara sedemikian rupa,
para hamba Tuhan, dan segenap tamu undangan hadirin yang berbahagia pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan di hari yang indah dan bahagia ini. Cuaca yang cerah Tuhan anugerahkan bagi kita untuk dapat melaksanakan acara penahbisan gedung Gereja Kibai Jemaat Maleko. Secara khusus saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati Luhuk Timur yang hari ini agenda beliau sangat padat. Sampai malam hari dia akan melayani masyarakat di sekitar Mangkutanga ini. Semoga Bapak Bupati terus diberikan kesehatan, diberkati terus di dalam memimpin daerah kita tercinta Luhuk Timur. Kehadiran Bapak Bupati menjadi suatu spirit tersendiri bagi kami warga Gereja Kibai. Saya hitung-hitung ini kali ketiga saya bertemu dengan Bapak Bupati. Suatu pertemuan yang begitu baik, sangat menginspirasi. Dan semoga warga Gereja Kibai terus bekerja giat untuk Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita bisa menyaksikan karya Tuhan yang sangat besar melalui warga Gereja Kibai Jemaat Maleko. Sekian tahun Jemaat Maleko membangun gedung gereja ini. Tuhan telah memberkati, dan kiranya dengan berdirinya gedung gereja ini yang begitu baik akan menambah spirit semangat jemaat untuk bersekutu, beribadah, bersaksi, melayani Tuhan. Bahwa dengan hadirnya Gereja Kibai di Maleko ini, tujuannya adalah untuk menyampaikan kabar sukacita, kabar baik, Evangelion dalam bahasa Yunani, untuk kesejahteraan umat Tuhan dan warga masyarakat. Tentu harapan kami Badan Pengurus Majelis Sinode bahwa dengan ditabiskannya gedung gereja ini, jemaat akan semakin giat melayani Tuhan. Jemaat akan semakin giat bersekutu, saling meneguhkan, saling menguatkan di dalam iman kepada Tuhan, dan semakin giat bekerja untuk kesejahteraan warga masyarakat, untuk kemajuan daerah tercinta kita Luhuk Timur ini. Ingin saya menyampaikan bahwa Gereja Kibai hadir untuk bekerja bersama dengan gereja-gereja lainnya, bekerja bersama dengan masyarakat, lebih bekerja bersama dengan pemerintah untuk kemajuan warga masyarakat. Pihak gereja membangun kehidupan beriman atau kehidupan rohani atau kehidupan spiritual, dan mendukung pemerintah di dalam membangun fisik dan membangun kehidupan bermasyarakat. Dan semoga kehadiran Gereja Kibai Jemaat Maleko di tempat ini
akan membawa kesejahteraan secara umum kepada seluruh warga masyarakat. Tetaplah giat bekerja bagi Tuhan. Ini saran dan ini pesan kepada seluruh warga jemaat. Tunjukkanlah keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat secara baik dan bertanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati jemaat Malayku menjadi jemaat misioner mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kata firman Tuhan di dalam kitab Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu juga. Jika masyarakat Malayku, jika masyarakat Luhut Timur sejahtera, maka tentu itu juga adalah kesejahteraan bagi warga Gereja Kibaik Jemaat Malayku. Demikian sambutan dari saya atas nama Badan Pengurus Majelis Sinode. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita beri aplaus yang meriah. Kegiatan penahbisan gedung Gereja Kibaik Jemaat Malayku. Terima kasih Pak. Ya. Hati-hati di perjalanan, tiba dengan selamat di tempat tujuan. Kami jemaat mengucapkan terima kasih. Selamat Pak De. Oke. Baik yang boleh hadir pada saat ini. Demikian pula seluruh bahagian tersendiri bagi jemaat di tempat ini. Shalom. Kok jelek? Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja karena kumpul di tempat ini bersama-sama seluruh anggota Gereja secara khusus dan secara umum bersama-sama dengan seluruh warga dia yang ada Noel datang sana dia menunggu ke atas Kristin sama Noel itu kan kami seluruh jemaat Tuhan ganti Noel sama Kristin atas berkat dan penggunaannya. Dan satu kesyukuran bagi warga jemaat Malayku bahwa gedung gereja kerjasama yang baik oleh seluruh warga. Karena itu atas nama panitia penahbisan Sinode Gereja Kerabatan Injil Bangsa Indonesia Gereja Kibaik, terima kasih Bapak Ketua boleh hadir ini, saya juga puji Tuhan ya. Terima kasih yang pengurus-pengurus inti boleh hadir, ada Pak Wakil Ketua, ada Pak Sekretaris, Pak Bendahara. Terima kasih yang berikutnya kami berikan kepada Bapak pada pemerintah Kabupaten Luhut Timur, Bapak Bupati beserta jajarannya yang telah mendukung keberadaan pelayanan Gereja Kibaik secara khusus di Jemaat Malayku, dan juga atas bantuan-bantuan baik dukungan dana maupun dukungan moral selama ini. Terima kasih kepada Badan Pengurus Majelis Gereja Kibaik Klasis Mangkutana yang telah bersama-sama memberi arahan dalam persiapan-persiapan yang dilakukan di tempat ini. Demikian juga Badan Pengurus Majelis Gereja Kibaik Jemaat Malayku yang telah mendampingi panitia dalam rangka persiapan serta terlaksananya acara di saat ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan penyertaan bagi seluruh anggota panitia yang ada. Jadi anggota panitia ini terdiri atas warga Gereja Kibaik Jemaat Malayku, kemudian didukung oleh jemaat Gereja Kibaik seklasis Mangkutana, ada 8 jemaat ditambah 1 pos PI, pos Pekebaran Injil, dan kemudian juga kami didukung oleh beberapa anggota panitia lintas denominasi gereja yang juga memberi bantuan pemikiran, memberi bantuan tenaga untuk terlaksananya kegiatan ini. Akhirnya atas nama panitia
kami mengucapkan pujian dan syukur bagi Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bersama-sama menikmati berkat dan karunia-Nya, terutama bagi Gereja Kibaik Jemaat Maleku dalam membangun rumah ibadah ini. Biarlah gedung gereja ini menjadi pusat pembinaan iman bagi warga Gereja Kibaik secara khusus dan secara umum bagi umat yang percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Juru Selamat. Soli Deo Gloria, terpujilah Tuhan. Terima kasih. Dan rasa cinta kasih yang begitu dalam, Jemaat Gereja Kibaik Maleku rindu mengapresiasi para hamba-hamba Tuhan yang telah melayani di Gereja Kibaik Jemaat Maleku melalui pemberian cenderamata. Karena itu, dengan hormat saya sebut namanya atau bahkan yang mewakili, dipersilahkan untuk mengambil tempat di depan panggung. Yang pertama, Guru Injil Mesak Toko melayani tahun 1980 sampai 1982. Yang kedua, Guru Injil Suharji melayani dari tahun 1982 sampai 1989. Yang ketiga, Pendeta Ruben Sia melayani dari tahun 1989 sampai 1994. Yang keempat, Pendeta Yuspina Rombelayu melayani dari tahun 1992 sampai 1994. Yang kelima, Guru Injil Luther Bawan melayani dari tahun 1994 sampai 1995. Yang keenam, Pendeta Mesak Rombe melayani dari tahun 1995 sampai tahun 2000. Yang ketujuh, Guru Injil Ludia Gojang melayani dari tahun 1995 sampai 1996. Yang kedelapan, Guru Injil Ferni Veronica melayani pada tahun 1996. Yang kesembilan, Pendeta Agustinus Pailongan STH melayani dari tahun 2000 sampai 2005. Yang kesepuluh, Pendeta Yulista Adeng STH melayani dari tahun 2000 sampai 2005. Yang ke-11, Pendeta Matius Buntu Bulawan MD melayani dari tahun 2005 sampai 2008. Yang ke-12, Pendeta Esra Bontong Pairunan melayani dari tahun 2007 sampai 2012. Yang ke-13, Pendeta Joni Tandigau MPDK melayani dari tahun 2008 sampai 2016. Yang ke-14, Guru Injil Ritmei STH melayani dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Yang ke-15, Pendeta Musa STH melayani dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Yang ke-16, Pendeta Yohana Datu STH melayani dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Yang ke-17, Guru Injil Sri Wulan Apriani STH melayani dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Yang ke-18, Pendeta Nelman Mangalik MTH melayani dari tahun 2021 sampai sekarang. Yang ke-19, Pendeta Sri Sertiati STH melayani dari tahun 2021 sampai sekarang. Ketua Ignatius Rusung SPD untuk menyerahkan tanda kasih.
Kadar rampan. Nama-lama ini. Bukan nama sekarang. Suardi tidak ada. Tidak ada. Simpan dulu itu. Simpan dulu. Sini yang. Oh iya. Iya, mau simpan dulu itu, simpan. Tidak ada orang. Wajah-wajah yang penuh dengan sukacita dari hamba-hamba Tuhan yang telah mengabdi kepada Tuhan melalui pelayanan di Gereja Kibaik Jemaat Malaiku. Ada banyak tetesan keringat, ada banyak tetesan air mata, pengorbanan yang tidak mudah telah dipersembahkan melalui pelayanan ini. Sebuah kebanggaan bahwa semuanya telah dicatat oleh Tuhan. Dan dengan penuh rasa bangga dan ucapan terima kasih yang begitu tulus dan dalam, rindu disampaikan melalui pemberian cenderamata dari jemaat Gereja Kibaik Malaiku kepada para hamba-hamba Tuhan, kebanggaan jemaat, para hamba-hamba Tuhan, kepercayaan Tuhan yang telah dipercaya untuk mengabdi dalam tanggung jawab pelayanan di Gereja Kibaik Jemaat Malaiku sejak dari awal sampai pada hari ini. Tentu doa dan harapan jemaat bahwa semangat Bapak Ibu yang telah mengabdi akan terus dipersembahkan dimanapun Bapak Ibu berada dalam pengabdian dan tanggung jawab pelayanan. Senyum penuh dengan tanda syukur kepada Tuhan dinampakkan oleh Bapak Ibu, orang-orang kepercayaan Tuhan. Ya, untuk menyaksikan tarian Pak Gelgo, persembahan dari Persekutuan Sekolah Minggu Gereja Kibaik Jemaat Malaiku. Yang sudah dibagikan oleh panitia KFX Siapin. Siap itu sisa-sisa sepuluh. Iya. Seberapa saja sebagai tanda
persembahyan kasih bagi anak-anak kita sebagaimana biasa dilakukan dengan sebutan Matoli. Yo jemaat, kita minta keselamatan sama Matoli laporan kita. Ya, ini dari sebelah minggu jemaat Maleku. Mari Bapak Ibu Saudara, yo kaki-kaki kan cetak, data terima. Sama Matoli, ya. Ya, semua saja sesuai dengan keikhlasan dan Tuhan yang ada di kita. Yo, panas semua. Yo, pasti yang benar. Tunanang Banua Kabusungan. Apa waraban selena Rindu kalipulian dari pagandeng hanam tuang pagumabungkan pasurian ni pagandangan ni Aku bakil durang ni Rindu kalipulian tulangan tuang pagumabungkan. Hei, kasaraban ang Matoli ni Inang ada nagurian semangat Sampai Napoleon Baraya Ipang Sebo Kerengri rumah masing tuang Anda bayan tontong lempang Kaborona itu mau pada Susi tolinga dan ganten tolinga bonggongan Di pegaran terentekan Yuko urek rumah masing tuang Lima morogong tomatolinya Yo, nakomiko mana nih? Yo, nakomiko siapa satu nanti lumayan doku. Yo, bisa kita kami, bisa, sama, kira-kira mau. Yo, saya sangat tersebut siapa? Apa? Lepan kayo. Sesuai dengan keikhlasan. Tuhan memberkati kita. Yo, lepan kalau orang mata di pantai, pada Medan. Yo. Kalau sebut yo saya mau karton yo pertama ini karton nah bagi rata tadi yo pakai nasi bola sia kembangkan itu bakatnya ya ulang rendeng di mamasena buang kamatana anda pokoknya pintu panam pamala bina bermanfaat
Yesus bagi pasal dirampas. Tonton merah ikutan pelang lambang kasih Tuhan. Daun mendarah maka berombat Tuhan dan maka busukan. Sombong dan keperluan aku gereja baik jemaat Malaiku. Membelakan diri kita dari kau yang dan bisa kau benar mengulang dengan kau kamu pada apa kau saya orang lebih meminta kepada yang kasih guru buka pari kasih sombong berlangit. Aku itu melongan mati atau mesin lupa awan kami tanah pada surga. Dalam inam malaikat surga tu kesanatan. Biarlah mereka memuji-muji nama Tuhan dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecap. Terima kasih Persekutuan Sekolah Minggu Jemaat Gereja Kibait Malaiku telah menari bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengapresiasi anak-anak kita dalam pelayanan tarian pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu para undangan serta jemaat yang berbahagia, tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian dan nyanyian kemenangan iman 265, kasihnya Tuhan Allah. Pujian kita tertera di boleh kita. Ayat 1.